Halo Sobat Tani. Selamat datang di Alam Terhubung, channel yang penuh dengan ilmu dan wawasan tentang alam dan pertanian. Hari ini kita akan mengupas tentang cara pengendalian penyakit pada tanaman cabai, yaitu penyakit antraknosa. Jangan sampai tanaman cabai kita rusak gara-gara penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Tonton video ini sampai habis ya, karena di sini kita akan membahas gejala, penyebab, dan cara mengatasinya. Dijamin ilmu ini bakal berguna banget buat kamu. Dan tentu saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan info menarik lainnya. Sobat Tani, apakah kalian pernah melihat buah cabai yang tiba-tiba muncul bercak hitam, cekung, dan membusuk? Atau tanaman cabai yang layu tanpa sebab yang jelas? Bisa jadi, itu adalah tanda-tanda penyakit antraknosa. Antraknosa merupakan salah satu penyakit utama pada tanaman cabai yang dapat menyebabkan gagal panen hingga 80%. Penyakit ini sering menyerang pada musim hujan atau saat kelembaban tinggi, dan bisa menyebar dengan sangat cepat jika tidak ditangani dengan baik. Penyakit ini disebabkan oleh jamur dari genus Choletothricium, terutama Choletothricium gloeosporioides dan Choletothricium capsici. Jamur ini menyerang hampir semua bagian tanaman, mulai dari daun, batang, tuk dan rontok. Jadi, mengenali penyakit antraknosa sejak awal sangat penting agar kita bisa segera mengambil langkah pengendalian yang tepat. Di segmen berikutnya, kita akan membahas penyebab dan faktor pemicu yang membuat penyakit ini mudah menyerang tanaman cabai. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Sahabat Tani, setelah kita mengenal penyakit antraknosa, sekarang kita bahas apa yang menjadi penyebab dan faktor pemicu penyakit ini agar kita bisa lebih waspada. Antraknosa disebabkan oleh jamur dari genus Choletothricium, terutama Choletothricium capsici dan Choletothricium gloeosporioides. Jamur ini bisa bertahan di tanah, sisa tanaman, bahkan pada benih cabai yang sudah terinfeksi. Jika lingkungan mendukung, jamur akan aktif menyerang tanaman. Spora jamur ini sangat mudah menyebar. Bisa terbawa oleh angin, percikan air hujan, serangga, bahkan peralatan pertanian yang tidak steril. Oleh karena itu, jika ada satu tanaman yang terinfeksi, bisa dipastikan penyakit ini akan cepat menyebar ke tanaman lain. Lalu, apa faktor-faktor yang membuat penyakit ini semakin parah? Salah satu faktor utama adalah kelembaban tinggi. Musim hujan atau penyiraman yang berlebihan bisa menciptakan lingkungan yang sangat ideal bagi jamur untuk berkembang biak. Faktor kedua adalah tanaman yang terlalu rapat. Jika tanaman cabai ditanam terlalu berdekatan, sirkulasi udara di antara tanaman akan buruk. Akibatnya, kelembaban meningkat dan jamur lebih mudah berkembang. Faktor ketiga adalah penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan. Nitrogen memang penting untuk pertumbuhan tanaman, tetapi jika terlalu banyak, jaringan tanaman menjadi lebih lunak dan rentan terhadap serangan jamur. Faktor terakhir adalah sisa tanaman yang terinfeksi. Jika setelah panen tidak dilakukan sanitasi lahan dengan baik, jamur akan tetap bertahan di sisa tanaman dan menyerang tanaman baru di musim berikutnya. Setelah kita membahas penyebab dan faktor pemicu penyakit antraknosa, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu gejala dan dampaknya. Kenali tanda-tanda awalnya agar kita bisa segera mengambil tindakan sebelum terlambat. Gejala awal antraknosa biasanya muncul pada buah cabai. Diawali dengan bercak kecil berwarna hitam atau coklat yang terlihat basah. Lama-kelamaan, bercak ini semakin membesar, berbentuk cekung, dan bagian tengahnya berubah menjadi kehitaman seperti luka busuk. Di bagian bercak ini, sering muncul lingkaran-lingkaran berwarna gelap yang sebenarnya adalah kumpulan spora jamur. Dari sinilah jamur menyebar ke buah lain. Jika tidak segera ditangani, buah yang terinfeksi akan membusuk dan akhirnya rontok sebelum matang. Ini bisa mengurangi hasil panen secara drastis. Selain menyerang buah, antraknosa juga bisa menyerang daun dan batang. Pada daun, gejalanya berupa bercak kecil coklat kehitaman yang menyebar, sedangkan pada batang, bisa muncul luka cekung yang membuat tanaman lebih mudah layu. Dampak dari serangan antraknosa ini bisa sangat merugikan. Jika infeksi parah, produksi cabai bisa turun hingga 80%. Bahkan dalam kondisi ekstrim, petani bisa gagal panen total. Bayangkan, sudah menanam dengan susah payah,
tapi hasil panennya justru busuk dan tidak bisa dijual. Belum lagi biaya tambahan untuk membeli obat dan tenaga kerja untuk mengendalikan penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengatasi dan mencegah antraknosa agar tidak merugikan petani? Mari kita akan lanjutkan dengan pembahasan pengendalian antraknosa secara terpadu. Setelah kita membahas gejala dan dampak antraknosa, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu cara mengendalikannya secara terpadu. Kita akan bahas 4 strategi utama yang bisa digunakan, yaitu kultur teknis, mekanis, hayati, dan kimiawi. Dengan pendekatan ini, kita bisa mengurangi serangan antraknosa secara efektif tanpa bergantung sepenuhnya pada pestisida kimia. Pertama, pengendalian secara kultur teknis yakni pencegahan awal. Pencegahan adalah langkah terbaik. Kultur teknis adalah metode budidaya yang benar untuk mencegah antraknosa. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, gunakan benih unggul yang tahan terhadap antraknosa. Saat ini sudah ada varietas cabai yang lebih kuat menghadapi penyakit ini, jadi pilih benih yang berkualitas. Kedua, pastikan lahan tanah memiliki drainase yang baik. Tanah yang terlalu lembab bisa mempercepat pertumbuhan jamur penyebab antraknosa. Ketiga, atur jarak tanam yang cukup. Tanaman yang terlalu rapat bisa membuat kelembapan meningkat, sehingga penyakit lebih mudah menyebar. Keempat, lakukan rotasi tanaman. Jangan menanam cabai di tempat yang sama setiap musim tanam, karena bisa membuat spora jamur bertahan di tanah. Kemudian strategi kedua adalah metode mekanis atau langkah langsung di lapangan. Metode mekanis adalah langkah yang bisa langsung kita lakukan di kebun. Salah satu caranya adalah membuang buah dan daun yang terinfeksi. Jangan dibiarkan di sekitar lahan karena bisa menjadi sumber penyebaran penyakit. Setelah dikumpulkan, buah dan daun yang sakit harus dimusnahkan dengan cara dikubur atau dibakar. Jangan dibiarkan begitu saja. Jika ada tanaman yang sudah terinfeksi parah, sebaiknya cabut dan buang jauh dari lahan pertanian agar tidak menular ke tanaman lain. Yang ketiga adalah metode hayati, yaitu penggunaan musuh alami untuk jamur. Pengendalian hayati menggunakan musuh alami untuk melawan jamur penyebab antraknosa. Salah satu mikroba yang sangat efektif adalah Trichoderma spp, yang bisa menghambat pertumbuhan jamur antraknosa di dalam tanah. Selain itu, kita juga bisa menggunakan PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, untuk memperkuat daya tahan tanaman terhadap penyakit. Alternatif lain adalah menggunakan biofungisida alami, seperti yang berbahan aktif dari bakteri atau jamur antagonis yang bisa melawan penyebab antraknosa. Jika serangan antraknosa sudah sangat parah, pengendalian kimiawi menjadi solusi terakhir yang dapat diterapkan. Namun, penggunaannya harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dosis yang dianjurkan agar tidak berdampak negatif pada lingkungan dan tanaman. Beberapa bahan aktif fungisida yang efektif untuk mengatasi antraknosa adalah mancozeb, azoxystrobin, dan difenoconazole. Gunakan secara bergantian untuk mencegah resistensi patogen. Saat mengaplikasikan fungisida, pastikan untuk selalu menggunakan alat pelindung diri, APD, seperti masker, sarung tangan, dan pakaian lengan panjang, guna menjaga kesehatan dan keselamatan pengguna. Penggunaan fungisida kimia secara berlebihan dapat mencemari tanah dan air, membahayakan organisme lain, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Untuk memastikan penggunaan fungisida yang tepat dan aman, petani dianjurkan untuk berkonsultasi dengan petugas pengamat hama dan penyakit, PHP, setempat. Mereka dapat memberikan panduan terkait jenis fungisida, metode aplikasi, serta dosis yang sesuai dengan kondisi lahan masing-masing. Dengan penerapan metode pengendalian yang tepat, kita dapat menekan serangan antraknosa tanpa merusak lingkungan. Mari kita jaga keseimbangan ekosistem agar pertanian tetap berkelanjutan dan hasil panen lebih optimal. Nah Sobat Tani, itulah cara efektif dalam mengendalikan antraknosa pada tanaman cabai. Dengan menerapkan pengendalian terpadu, mulai dari kultur teknis, mekanis, hayati, hingga kimiawi jika diperlukan, kita bisa menjaga tanaman tetap sehat dan hasil panen lebih optimal. Ingat, pengendalian hama dan penyakit tidak bisa dilakukan dengan satu cara saja. Pendekatan yang tepat dan berkelanjutan adalah kunci utama keberhasilan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat Tani semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan menerapkan teknik pertanian yang ramah lingkungan agar pertanian kita tetap maju dan berkelanjutan. Kalau Sobat Tani ingin belajar lebih banyak tentang pertanian, cek juga video-video menarik lainnya yang sudah kami siapkan. Klik link di deskripsi untuk menonton. Jangan lupa untuk like, share,
dan subscribe agar semakin banyak petani yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam sukses untuk Sobat Tani semuanya.